Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Komaru Isya Salsabila, biasa dipanggil Nurinda, NIM H72218026. Saya dari program studi matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis pengendalian kualitas pada proses produksi kertas koran dengan peta kendali T-Hoteling dengan studi kasus PT Adiprima Suraprinta. Dalam sektor industri manufaktur telah mengalami kemajuan dengan lingkungan persaingan yang bertambah ketat, sehingga membuat setiap perusahaan berusaha untuk mempertahankan dan terus-menerus menyempurnakan proses produksinya agar menghasilkan produk yang memiliki keunggulan baru dengan kualitas yang terbaik. PT Adiprima Suraprinta merupakan salah satu anak perusahaan dari Jawa Post Group yang bergerak dalam bidang produksi kertas. Perusahaan ini memproduksi berbahan baku kertas atau koran bekas. Perusahaan ini akan sangat membutuhkan suatu pengendalian kualitas untuk menjaga kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Pengendalian kualitas secara multivariat dapat dilakukan dengan menggunakan peta kendali. Salah satu peta kendali yang paling banyak digunakan untuk data multivariat adalah peta kendali T-Hoteling. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian kualitas terhadap proses produksi kertas koran dengan menggunakan peta kendali T-Hoteling. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dengan studi kasus PT Adiprima Suraprinta. Kemudian, langkah-langkah analisis pada penelitian ini adalah yang pertama, uji keacakan data, yang kedua, uji distribusi normal multivariat, yang ketiga, asumsi korelasi Bartlett, yang keempat, peta kendali multivariat T-Hoteling, yang kelima, diagram Ishikawa, dan yang terakhir yaitu analisis kapabilitas proses. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil proses produksi kertas koran dengan 3 variabel yang berkaitan, yaitu basis weight, thickness, dan moisture. Data diperoleh dari studi pustaka dengan studi kasus PT Adiprima Suraprinta. Langkah yang pertama yaitu uji keacakan data. Uji keacakan data ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini telah terambil secara acak atau belum. Proses uji keacakan data ini berdasarkan hipotesis berikut, di mana H0 data acak dan H1 data tidak acak. Jika nilai p-value lebih dari alfa atau 0,05, maka H0 diterima, sehingga data termasuk data acak. Kemudian ini ada grafik di mana hasil dari proses uji keacakan data. Di dalam grafik ini terdapat 4 nilai p-value, di mana keempat nilai p-value-nya ini semuanya lebih dari alfa atau lebih dari 0,05, sehingga uji keacakan data dalam penelitian ini sesuai dengan hipotesis H0 diterima atau data telah terambil secara acak. Langkah yang kedua yaitu uji distribusi normal multivariat. Uji distribusi normal ini untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini itu telah mengikuti distribusi normal atau belum. Di tahap ini, untuk menguji distribusi normal menggunakan bantuan makro Minitab yang diperoleh hasil T sebesar 0,480000 sekian. Nilai T ini ternyata tidak memenuhi asumsi T kurang dari 0,5 atau kurang dari 50%. Sedangkan untuk memenuhi uji distribusi normal multivariat itu nilai T yang diperoleh harus melebihi 50%. Karena T yang diperoleh kurang dari 50%, maka data pada penelitian ini tidak mengikuti distribusi normal multivariat. Namun,
Dalam penelitian ini, semua data yang digunakan diasumsikan berdistribusi normal multivariat. Kemudian yang selanjutnya yaitu uji korelasi Bartlett. Uji korelasi Bartlett ini juga menggunakan bantuan software SPSS. Jadi perhitungan untuk korelasi Bartlett ini menggunakan SPSS dan diperoleh hasil dengan nilai KMO-nya sebesar 0,482 dengan nilai signifikannya 0,193. Pada hasil asumsi korelasi Bartlett ini menunjukkan bahwa nilai KMO atau Kaiser-Meyer-Olkin ini lebih besar dari 0,5% atau 0,005. Sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak cukup untuk dilakukan analisis. Kemudian untuk nilai signifikan yang diperoleh itu 0,193. Lebih besar dari 0,5%. Sehingga tolak H0 atau terdapat korelasi antar variabel di penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu peta kendali T-Hoteling. Peta kendali T-Hoteling ini dilakukan dengan menggunakan bantuan Minitab. Dengan proses perhitungan Minitab, kita peroleh grafik peta kendali T-Hoteling, di mana dapat kita ketahui bahwa dari grafik ini tidak ada data yang melebihi batas kendali, sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan dengan menghilangkan data, karena data sudah berada di dalam batas kendali. Kemudian yang selanjutnya yaitu diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa ini adalah di mana dilakukan proses analisis terhadap produksi kertas koran, atau dilakukan analisis untuk mencari sebab dan akibat terjadinya kecacatan pada proses produksi. Dan pada penelitian ini terdapat 5 faktor yang menyebabkan kerusakan pada produksi kertas koran. Di antaranya ada faktor manusia, ada faktor material, ada faktor mesin, ada faktor metode, dan environment. Di mana di faktor manusianya itu karena pekerja mungkin kurang fokus dan kurang teliti sehingga terjadi keteledoran. Kemudian untuk materialnya terdapat bahan yang rusak, dan untuk mesin terjadi kurang setting untuk mesinnya. Untuk metode instruksi kerjanya kurang, dan untuk environment suhu ruangan yang panas. Faktor-faktor ini yang menyebabkan terjadinya kecacatan atau kerusakan pada proses produksi yang harus dilakukan perbaikan agar untuk proses produksi yang selanjutnya